Halo teman-teman, di video ke-12 ini kita membuat input data ya. Nah, jadi di sini kita coba buat dulu tombol untuk input datanya di sini ya. Nah, kita coba tambahkan di indeksnya, di atas tabelnya ya. Kita masukkan TK ya. Nah, href itu yaitu kita arahkan slash ke postingan slash input ya, input. Nah, ke sana. Oke. Nah, ini input data. Input input data ya. Input data. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini saat diklik maka ke halaman input data ini error karena kita belum atur rootnya ya. Nah, rootnya kita atur dulu, tambahkan di sini ini. Nih, saya kopas saja yang ini. Postingan slash input. Nah, postingan input ya. Oke, terus kita buat sebuah function, sebuah metode atau sebuah aksi di sini postingan def input ya. Nah, oke. Nah, sini. Terus kita buat file input ya, new file input titik html titik erb. Oke, nah jadi udah selesai. Kita coba refresh apakah halamannya pindah. Nah, oke, udah ya di sini ya. Nah, kita coba buat untuk desain inputnya dulu ya teman-teman. Kita buat desain inputnya. Nah, ini kan masih kosong, ambil aja dari sini ya, ambil ini kopas aja ini dulu div-nya, div ya, div, terus kopas lagi penutup div-nya. Nah, kita main ngepost new ya, ganti aja ke new ini. Nah, terus ini kontainer udah benar. Oke. Nah, kita buat sebuah form baru ya di sini, yaitu buka kurung tanda panah ya. Ini kita menggunakan form tag ya. Oke, ketik gua slash, kita arahkan nanti ke postingan ya untuk mengeksekusi saat filenya kita import ya. Ini kita kosongkan dulu biar teman-teman paham maksudnya. Ini kita kosongkan dulu. Sudah, setelah itu kita kasih di sini do ya, do. Nah, di sini kita tutup untuk formnya dengan n ya, n. Oke, nah teman-teman bisa juga cari di sini ya, Rails. Oke, lihat di bagian ini ya. Nah, mana dia? Oke. Nah, ini ada contoh inputan ya. Bisa seperti ini, tapi kita bisa gunakan seperti ini do ya. Do form. Nah, ini kita gunakan form tag. Ini ada macam-macam ya, teman-teman caranya. Saya biasanya sih menggunakan untuk membuat formnya dengan cara seperti ini. Ya. Nah, form text. Oke, ini ada juga link to artikel. Ada banyak sih ya teman-teman caranya di HTML, bagaimana cara membuat form ya. Nah, ini ada banyak caranya, teman-teman bisa lihat ini ada CRUD ya. CRUD. Nah, bisa dari sini aja ya teman-teman untuk belajar bagaimana cara buat form dan apalagi ini ada create index show new create ya. Kemudian ada save juga udah ada. Nah, ini ada save with. Nah, ini ada label-label ya, ini formnya nanti ya seperti apa desain-desain formnya. Ini bisa teman-teman gunakan ya.
Ini kalau form ini pada dasarnya untuk HTML bisa secara seperti ini ya, ada formnya action, ada bisa juga dengan cara seperti ini form text, dan bisa juga dengan cara membuatnya seperti ini ya, dengan ini itu sama ya, hanya beda metodenya saja ya teman-teman. Nah terus kita lanjut aja. Nah terus kemudian kita kasih desain dulu di sini ya. Nah di sini div-nya oke. Nah div-nya itu kita buat aja kelasnya. Nah ini dari CSS yang teman-teman yang kita gunakan pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi CSS-nya itu udah lengkap, kita cukup menggunakan aja form. Oke, terus ada lagi di sini, tutup lagi. Ini saya jorokkan dalam form. Ini form body. Oke, nah di sini hasilnya teman-teman bisa cek juga ya. Ini udah putih, dan terus kita tambahkan di sini ya. Itu label, kita kasih label ya. Label. Nah, itu judul. Nah, judul itu kita pakai tag input ya, teman-teman, tag input. Nah, itu setelah itu dengan name ya, name-nya yaitu judul ya, judul aja. Nah, tentu teman-teman udah tahu ya untuk HTML seperti ini dengan sederhana aja. Kemudian di bawah ini kita pakai text area di sini. Di sini deskripsi boleh di sini saya gunakan text area. Oke, nah dengan name itu deskripsi. Oke, refresh. Nah, oke, ini masih belum kelihatan hasilnya ya teman-teman. Ini masih belum kelihatan hasilnya. Kemudian kita ini udah, oh iya, sepertinya ini div oke, ini udah ada sih. Ini input HTML ERB. Harusnya ini udah keisi ya teman-teman, harusnya ini udah keisi. Oke, ada lagi yang kekurangan sepertinya form text ya. Ini oke, udah benar. Tag oke, udah. Form udah. Div class form, discuss form body udah juga. Nah di sini kita tambahkan nanti tombol untuk submitnya ya teman-teman, yaitu kita gunakan button ya, button oke, CSS-nya button ya, dengan tipenya seperti biasa, tipe itu submit ya. Submit. Oke, fresh. Oke, ini sepertinya belum ada hasilnya. Nah, kayak ini masih kosong ya. Ini kita diarahkan ke salah ya, salah postingan ya. Ini postingan, oke, input. Ini udah input ya namanya. Oke, di controllernya juga postingan, dev, input. Oke, sepertinya udah juga. Nah, postingan ini, oh ya, ini sepertinya harus kita isi ya. Untuk ini kita arahkan ke postingan slash. Ini untuk membuat data baru ya, teman-teman. Kita kasih aja create ya, nama metodenya. Oke, bentar. Create ya. Create. Oke. Press view back source. Oke, udah ada ini, tapi main head container div. Oke, kita arahkan ke postingan create-nya. Nah, ini masalahnya kenapa tidak muncul, karena
di sini ya, ini nggak muncul ya, karena kita lupa memberikan ininya sama dengannya di sini. Nah, jadi ini udah bisa ya. Nah, ini udah bisa judul, deskripsi, terus tombolnya belum ada. Tombolnya submit, submit, terus namanya yaitu simpan ya, simpan. Oke, kita tutup button. Oke, refresh. Nah, ini dia tombol simpannya. Button ya, button ya. Ini salah, button. Oke, button ya, button. Nah, ini simpan. Terus kita buat tambahkan A di sini untuk mengembalikan A-nya, actionnya ya. A. Nah, di sini href. Nah, di sini kita isi, kita kembalikan ke postingan indeks. Oke, refresh saja. Oh ya, ini belum ya. Kembali. Oke, refresh. Oke, kembali. Oke. Nah, nanti saat kita simpan, ya, kita simpan itu akan menyimpan ke database ya, teman-teman. Nah, ini name-nya udah diisi deskripsi sesuaikan dengan nama field yang ada di database-nya. Nah, itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita buat ini nanti kita arahkan ke postingan create ya, ke create ya, membuat. Jadi kita perlu sebuah root baru lagi yaitu di sini. Nah, ini gets. Nah, itu linknya ini nanti ya. Nah, terus itu akan mengarah ke postingan, postingan aksinya create ya. Create. Nah, ini boleh nggak harus create ya. Nanti sesuaikan aja, misalnya add atau input ya. Ini untuk menampilkan halamannya dan ini untuk mengeksekusi dari data yang kita input di sini kemudian kita simpan maka akan masuk ke database ya. Nah, kita buat ya supaya bisa masuk ke database di bagian controllernya di sini controller. Nah, dev create oke n. Nah, supaya dia masuk ya ke database. Nah, teman-teman harus tampung dulu. Kita tampung dulu datanya di variabel data. Nah, dengan nama ini postingan, ini nama modelnya ya teman-teman, dengan nama modelnya postingan new karena kita mau input data itu new. Terus datanya kita input ke field judul, terus nah parameternya params itu parameternya dari titik 2 dari judul yang ada di name ya, inputannya tadi koma terus deskripsi ya field deskripsi parameternya dari input dari ini salah titik 2 nya di sini ya spasi itu params. Nah, ini titik 2 itu dari deskripsi ya. Oke. Nah, terus kalau udah langsung aja di sini boleh ditambahkan di sini ya add data kita post ya kita save ya save. Oke, kalau ingin teman-teman langsung aja juga bisa ya kemudian kita redirect ya halamannya ya kita redirect ke ini ke redirect ya itu redirect to ya. Nah, redirect to nah kemana kita redirect itu kita redirect ke titik 2 postingan indeks ya. Nah, ini udah selesai ya. Kita coba refresh. Ini nanti redirectnya ke sini lagi ya, halaman indeksnya. Oke, kita input ya, ini kembali. Nah, ini belajar bahasa Indonesia. Nah, mari kita belajar bahasa Indonesia simpan. Oke, kita lihat. Nah, nggak kesimpan ya. Berarti masih ada yang salah ya, teman-teman.
postingan judul params, postingan new judul ini create, ini udah dev create ya, ini harus sama create di di sini di rootnya juga harus postingan create ya, postingan create, postingan create, postingan create ya. Oke, udah sama. Nah, ini udah sama ya, ini udah oke. Nah, kenapa salah? Karena kita harus ngepost ya, post di sini, bukan get ya. Nah, di situ salahnya. Oke, kita coba lagi. Belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Simpan. Nah, postingan redirect to. Nah, ini kesalahannya. Ini padahal ini salahnya cuma di redirect aja, tapi datanya sudah masuk ya. Kesalahannya pada redirect aja. Kita lihat di controllernya lagi ya, di controllernya postingan redirectnya. Redirect to ya, redirect to. Nah, ini salah slashnya nggak ada di sini awalnya. Oke. Nah, itu kesalahannya. Itu aja kesalahannya. Kita coba tambah lagi. Belajar matematika. Ayo kita belajar matematika. Oke, simpan. Oke, udah ya, masuk. Ayo kita belajar matematika. Nah, oh ya, misalnya teman-teman ingin menampilkan flash datanya di atas nih ya. Saat datanya disimpan ya, saat datanya disimpan, ini masih kita masih bisa menyimpan data yang kosong ya. Ini kita belum buat validasi. Nah, saat datanya disimpan, itu nanti akan ada pesannya di atas ya. Nah, kita coba tambahkan pesannya. Itu di sini setelah datanya disimpan, kita buat flashnya, flash ya, flash. Terus dengan variabelnya adalah pesan. Nah, terus sama dengan pesannya apa? Pesannya apa? Data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, itu kita tampilkan nanti di indeksnya ya, di atas ini. Di indeksnya di atas ini ya, paling atas. Yaitu kita buat P aja, tag P aja ya, tag P aja. Itu untuk memunculkannya kita panggil aja variabel apanya tadi ya, variabel pesannya tadi ya teman-teman. Nah, yaitu dengan cara ini persen tutup. Oke, di sini sama dengannya jangan lupa kasih sama dengannya flash ya, flash. Nah, notisnya itu pesan tadi ya, pesan. Nah, oke itu aja ya. Oke itu aja. Nah, yang kita panggil tadi. Oke, kita coba input datanya. Nah, input datanya misalnya input data ini ya, ya ada deskripsinya A, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Saat kita refresh, ini flashnya udah hilang ya, teman-teman. Nah, jadi gitu ya caranya, teman-teman. Nanti kita buat untuk validasinya ya. Untuk berikutnya ini ada yang salah ya. Ini nomor ya, teman-teman. Nomor. Oke, kita udah berhasil menyimpan data. Untuk sementara, teman-teman buat aja dulu di sini ya, di indeksnya, agar saat disimpan, walaupun datanya kosong, yaitu tetap nggak bisa disimpan ya. Ini di input required ya, required. Oke, tambahkan juga di sini required ya. Oke, refresh. Nah, simpan. Oke, nggak bisa ya, teman-teman, nggak bisa. Oke, nggak bisa, harus diisi dulu, baru bisa disimpan. Oke, udah. Itu aja ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.